Halo semua, perkenalkan nama saya Reski Riyadi Dharma Putra. Apa kabar yang masih semangat belajar? Selamat, kalian minoritas. Yang udah nyerah sama belajar, jangan sedih. Kalian mayoritas, termasuk saya. Jujur ya, saya tuh suka iri sama buku. Kenapa? Karena buku tuh punya cover, isi bab, ada endingnya. Sementara saya, skripsi aja nggak tamat-tamat. Tapi emang sekarang itu banyak orang malas baca, bukan karena bodoh, tapi karena scrolling itu lebih nikmat daripada membaca. Coba bayangin, dikasih 200 halaman, wah berat ini. Tapi giliran dikasih nonton TikTok 3 jam, kok tiba-tiba udah subuh ya? Perasaan tadi baru sebentar. Padahal baru makan sambil scroll TikTok kok udah mau maghrib ya. Nah, salah siapa coba? Buku motivasi 300 halaman, aduh mager. Tapi kalau ngeliatin atau ngebaca komen netizen, nyindir lah, dibaca semua, ternyata dia mukanya kayak gini, ternyata dia hitam jelek. Nah, buat apa coba? Dan sekarang itu aku tuh suka mikir, kenapa ya orang-orang sekarang itu pengen tuh apa-apa serba instan. Sekarang itu zamannya serba instan. Mie instan, kopi instan, pencerahan pun pengennya instan. Bayangin, mie instan, tapi buatnya nggak instan kan? Harus dimasak dulu. Kalau pengen mie instan, cari mie yang nggak bisa, mie yang nggak bisa pula. Cari aja mie yang nggak perlu dibuka dulu bungkusnya, ada nggak? Tetap nggak ada. Intinya hidup itu, walaupun ada yang namanya instan, tetap nggak ada yang benar-benar instan. Harus ada usahanya dulu. Dulu orang belajar sukses bertahun-tahun. Sekarang nonton satu video YouTube motivasi 10 menit, gua siap sukses, gua ngerti hidup sekarang. Padahal pas ditanya, udah bikin rencana hidup? Belum, tapi notif HP gue udah ngerti arah hidup gue. Bahkan sekarang banyak yang tanya, Bang, cara cepat bisa jago matematika tuh gimana? Cara jago fisika itu gimana? Cara jadi pintar tuh gimana? Bro, kalau bisa cepat, Einstein udah buka kelas online di TikTok dari dulu. Habis tuh, belajar sekarang tuh kayak main Mobile Legend. Lagi main kan, lagi main game, kalah, baru kalah sekali aja, udah uninstall. Baru kalah, udah uninstall. Belajar bahasa Inggris, baru salah ucap water jadi waiter, langsung nangis. Kayaknya gue nggak punya bakat deh. Kayaknya susah sih bahasa Inggris itu. Mending take translate aja lah. Bro, lu bukan berbakat, lu nggak sabaran. Einstein pernah bilang, gue juga dulunya bego, tapi sabar. Einstein nggak pernah ngomong gitu. Tapi kalau dia hidup di era kita, dia mungkin kesel juga lihat orang-orang nyerah cuma gara-gara gak bisa login e-learning. Gini ya, gini, sekarang tuh banyak orang pengen pintar, tapi nggak mau proses. Mau hasilnya doang, tapi nggak mau perjuangannya. Pengen jadi pintar, pengen juara kelas, pengen jadi TNI, polisi, pengen jadi miliarder, tapi kerjaannya nongkrong, kerjaannya tiduran, rebahan. Itu namanya bukan belajar. Itu kayak pengen punya otot tapi kerjanya rebahan sambil makan ciki. Lo nggak bisa dapat ilmu cuma dari nonton reels 30 detik. Itu bukan belajar. Itu hiburan spiritual. Belajar itu sakit, bro. Sakit belajar itu. Kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Sakit. Tapi kalau dijalanin, tetap aja sakit. Tapi lama-lama kebal. Gua dulu juga gitu. Ngafalin nufus fisika. Kayak ngajak mantan balikan. Susah. Tapi tiap kali baca rumus F sama dengan M kali A, hati kecil gue bilang,
Emangnya lu siapa nyuruh-nyuruh gaya? Sebenarnya buat apa juga ya kan? Mempelajari fisika, rumus-rumus ini, rumus itu, menghitung listrik. Tapi itu ada gunanya juga buat kalian yang pengen jadi dokter, pengen jadi orang pintar, profesor. Itu penting itu. Makanya walaupun ada pembelajaran yang tidak ada di sekolah, tapi salah satu dari pekerjaan itu pasti ada yang mengambil dari sekolah. Contohnya fisika, itu dokter. Jadi gini guys, kalau hari ini kalian masih malas baca, masih pengen serba instan, masih gampang nyerah, ingat, ayam goreng aja bisa jadi crispy karena dia mau digoreng. Lu manusia masa kalah, jangan cuma pengen jadi hebat. Belajarlah sampai jadi kebal ditinggal tugas mepet deadline. Terima kasih yang masih malas belajar. Semoga besok-besok mulai mikir. Yang udah rajin, ingat teman-temannya. Yang udah rajin, ingatkan teman-temannya secara pasif atau agresif. Kasih buku ke dia, tapi bukunya dilapisi kulit ayam. Biar dia minat dulu. Kalau nggak dikasih kulit ayam, nggak minat dia. Oke, terima kasih. Saya Rizky Riyadi Dharma Saputra. Dan jangan lupa membaca sebelum kebodohan menjadi tren zaman sekarang. Bye-bye.